Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik. Sangat baik, sangat baik. Sempurna kasih Tuhan. Kalau kita dipelihara sampai hari ini Sabtu malam Minggu 12 April 2025. Ini anugerah Tuhan. Hidup adalah sebuah anugerah. Setiap detik, setiap saat saya mendapatkan kasih karunia Tuhan. Bersama Bapak Ibu, hidup adalah sebuah anugerah. Kita bisa hidup menikmati hidup penuh bahagia. Ini anugerah Tuhan yang besar. Karena nanti kelak anugerah Tuhan yang luar biasa kita akan nikmati bersama Yesus di surga buat selama-lamanya. Itu biar kita mau setia. Hari-hari kita jalani hidup ini. Pentingnya kita ketekunan, kesetiaan kita berpegang kepada janji Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Hidup di jalan Tuhan yang sempurna. Firman Tuhan kita mau baca Yakobus pasal yang terakhir. Ayat 1-6, itu pasal yang kelima. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita terus berurutan baca Alkitab. Dari pada waktu kita baca Yakobus pasal 1, pasal 2, pasal 3, sampai malam hari pasal yang terakhir, pasal 5, ayat 1-6. Kita bisa lanjutkan lagi sampai yang terakhir selesai. Selesai Yakobus kita mau melanjutkan dalam surat Petrus. Biar kita lakukan setia sampai kita wahyu, sampai Yesus datang kita berjumpa dengan Yesus. Dia dapati kita sebagai hamba yang setia. Itu kita mau berjalan di jalan Tuhan, jalan dari Allah yang sempurna. Karena nanti kita mau baca Yakobus pasal 5 1-6, di mana Rasul Yakobus adalah saudara dari Yesus yang menulis ini. Rasul Yakobus peringatan kepada orang kaya yang tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ada peringatan keras. Demikian berlaku kepada kita semua orang kaya yang saat ini yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau baca nanti. Itu mari kita mau berjalan di jalan Tuhan yang sempurna. Sebab jalan Tuhan merupakan perisai perlindungan buat setiap kita. Jalan dari Allah, amin, haleluya. Jalan yang sempurna, amin, haleluya. Oh Yesus kehidupanku, haleluya, sampai selamanya, amin, haleluya. Jalan dari Allah, amin, haleluya. Jalan yang sempurna, amin, haleluya. Oh Yesus kehidupanku, amin, haleluya, sampai selamanya, amin, haleluya. Dalam kitab Samuel pasal 2 Samuel pasal 22 dan 31, demikian firman Tuhan, adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, ia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Amin. Kita mau berjalan di jalan Tuhan yang sempurna. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan, ya segala galanya di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala yang segala makar betul, ya segala makar. Engkau ajaib Bapa, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari Bapa-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Ya segala makar. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami
kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Engkau setiakan taat pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Untuk malam ini kami mau baca firman-Mu yang hidup. Tuhan Yesus, bentuklah hidupku ini menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Kita bangga dan kita merasa bahagia, bersuka cita saya di dalam Yesus. Tiap hari, tiap saat kita melangkah bersama Tuhan, ada di jalan Tuhan. Sebab kalau seorang tidak di jalan Tuhan, berarti jalan menuju maut. Firman Tuhan malam hari ini berkata, 2 Samuel 22:31, adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain daripada Tuhan? Siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Amin. Mari kita mau selalu penuh dengan firman. Kepada kita semua firman Allah. Kita mau berpegang pada firman Allah. Dan kita berjalan di dalam firman Tuhan. Kalau tidak, kita jalan sesat menuju maut. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan lanjutan dari yang kemarin. Terus kita baca urutan Bapak Ibu ya. Saat ini kita mau baca Yakobus pasal yang kelima. Haleluya. Ini ditujukan kepada orang kaya. Rasul Yakobus itu saudara dari Yesus ya, yang tulis di sini Yakobus pasal yang kelima. Jadi kitab Yakobus ini ditulis oleh Rasul Yakobus adalah saudara Yesus sendiri ya. Jadi dia kemungkinan besar menulis di Yerusalem, saudara Yakobus ini ya. Kurang lebih antara 4 tahun Masehi, antara 45 sampai 50, kurang lebih seperti itu ya. Karena memang banyak orang kaya-kaya disombong, menindas. Banyak orang Yahudi yang mohon maaf miskin ya, ditindas ya, orang-orang kaya yang banyak menindas ya. Maka Rasul Yakobus menulis ini supaya juga bagi kita orang-orang kaya jangan pernah menindas, jangan sombong, jangan hidup di luar firman Tuhan, termasuk para pendeta yang diberkati Tuhan. Jadi ini berlaku saudara, siapapun, supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkata demikian Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Jadi sekarang hai kamu orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Jadi konteksnya di sini Rasul Yakobus melihat orang kaya pada waktu itu ya, banyak menjadi seorang Yahudi yang miskin, ditindas, dihina, banyak menindas. Makanya Rasul Yakobus dengan tegas supaya jangan sampai hidupnya sombong suka menindas orang miskin. Demikian saat ini banyak kan orang-orang kaya seenaknya. Jadi sama karena kehidupan manusia itu dari dulu sekarang sama aja. Karena kalau seseorang itu tidak hidup di dalam firman, dikuasai oleh iblis ya, dari dulu manusia bisa membunuh seperti Kain bunuh Habel. Saat ini juga sama itu. Banyak orang saling membunuh, ya, saling mengkhianati, saling menghakimi, ya. Nah, ini sama orang-orang Kain sombong. Bagi orang sombong
yang suka menindas orang miskin, hidup takut sama Tuhan. Rasul Yakobus langsung tegas ke orang kaya, menangis dan meratap, harus sadar, saudara, ya, bahwa suatu hari kelak, contoh siapa orang kaya dalam Alkitab, dalam Lukas, orang kaya dengan Lazarus, ya, dia sombong kan sampai Lazarus tuh nggak dikasih makan. Kalau kita lihat sini, dia ambil makanan-makanan yang jatuh di atas dari meja, ya. Tapi orang kaya lihat ini, orang kaya itu juga mati, dikubur setelah itu sengsara di alam maut. Nah, ini maksudnya, ya, dalam Lukas pasal 16. Jadi ini Yakobus juga ditujukan kepada mereka yang kaya yang tidak takut akan Tuhan. Tapi bagi Bapak Ibu saudara yang kaya diberkati sama Tuhan, kaya rohani, kaya jasmani, itu penting. Diberkati Tuhan seperti Abraham. Abraham sangat kaya, Ishak, Yakub sangat kaya, tapi hidupnya takut akan Tuhan. Nah, ini kalau hidup takut akan Tuhan diberkati bahagia. Tapi ini ditujukan konteksnya kepada orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan, yang hidupnya tidak hidup di dalam firman, sombong, menindas, ya. Ayat kedua, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Contoh, waktu peristiwa COVID, banyak orang kaya, orang hebat-hebat saya mendengar, mereka mati karena COVID. Dan saya tak tahu, saya tidak jelas tentang dia orang takut akan Tuhan, hidup di dalam firman atau di luar firman. Tapi yang jelas kekayaan bukan juru selamat. Kekayaan suatu hari kelak akan selesai. Ya, mati tidak dibawa uang, saudara. Ya, 1 ayat 7 dikatakan apa? Kita lahir tidak membawa apa-apa, keluar dari dunia ini juga tidak bisa membawa apa-apa. Ya, jadi lebih takut sama Tuhan. Kalau saudara kaya diberkati, pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bagi-bagi berkat. Banyak hamba Tuhan di daerah, ya, pelayanan-pelayanan mereka yang banyak kekurangan dana, biar berkati mereka. Ya, jangan pelit, mari kita berani, kita diberkati untuk memberkati, yang memberkati hamba Tuhan yang pelayanan sungguh-sungguh sama Tuhan. Nggak ada salahnya kita boleh bilang investasi, karena kita kaya itu dari Tuhan, saudara. Ya, kita dilahirkan nggak punya apa-apa, baju nggak bisa, nggak punya pakai baju, bayi lahir nggak pakai baju, ya, nggak punya apa-apa. Tapi Bapak Ibu bisa diberkati, ingat itu dari Tuhan, ya. Ayat yang ketiga, emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari yang sedang berakhir. Coba ini, ya, ini tujukan kepada Rasul Yakobus. Ini pasti menulis surat ini cocok karena bagi orang yang kaya, yang suka menindas, yang sombong, ya, yang hidupnya congkak betul, ya. Ayat yang keempat, sesungguhnya telah didengar teriakan besar karena upah yang kamu tanda di seluruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabitkannya. Ini buktinya. Yang pasti ya, Rasul Yakobus mendengar, ya, ini teriakan besar, upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Suka menindas, ya, mentang-mentang buruh dihina, ditindas, mentang orang kecil gak punya power. Sekarang kan banyak juga begitu, so. Takut kita sama Tuhan. Dalam kemauan kamu telah hidup dan berfoya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Coba, memang ini, ya, banyak orang kaya foya-foya. Kalau foya-foya hidup di dalam kebenaran Tuhan, tidak apa-apa itu. Ya, dia menikmati berkat, tetap hidupnya berkenan sama Tuhan. Itu harus demikian. Tapi Yakobus menulis kepada orang kaya yang tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan, yang sombong, congkak, suka menindas, ya, seenaknya sendiri dia, ya. Jadi konteksnya itu maksudnya. Ayat yang ke-6 terakhir, kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang benar, dan ia tidak pernah lengkap. Ini contoh. Banyak itu, saudara. Ya, Rasul Paulus dulu kan begitu banyak membunuh orang-orang Kristen. Ya, banyak orang Yahudi, ya, suka ditindas, dihina. Tapi untung Rasul Paulus, tadinya namanya Saul, ya, dipanggil pilih Tuhan menjadi alat pilihan bagi Tuhan, sehingga dia bertobat. Kalau tidak, saudara, mati. Contoh Raja Herodes sombong. Banyak contoh dalam Alkitab yang hidupnya sombong, yang tidak hidup di dalam firman Tuhan, ya. Tapi melalui firman Tuhan, pada malam hari ingatkan kepada kita semua bahwa kita diberkati itu karena anugerah Tuhan. Semua itu dari Tuhan. Tuhan yang punya emas perak milik Tuhan. HG 29, emas perak milik Tuhan. Dan di dalam Ayub 1:21, Tuhan berkuasa mengambil. Ya, mari saya mau baca. Ayub 1:21. Ya, supaya kita hidup takut sama Tuhan. Ya, Tuhan itu berhak mengambil, saudara. Dia yang memberi. Coba saya mau baca Ayub 1:21 B, ya. Ayub 1 ayat 21b, kalimat yang terakhir. Demikian firman.
Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi. Di situ dia Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama. Jadi Ayub hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup takut sama Tuhan. Ayat 21 saya mau baca sekali lagi. Ayub 1 ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 7 sama dikatakan bahwa kita lahir muka bumi ini tidak membawa apa-apa. Tinggalkan dunia juga nggak membawa apa-apa. Saya mau baca 1 Timotius 6 ayat 7 ya, supaya menyadarkan kita bersama. 1 Timotius 6 ayat 7 demikian firman Tuhan. Sebab kita tidak membawa suatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Coba nih ya. Jadi tinggalkan dunia, keluar dari dunia juga tidak bisa membawa. Datang in tetap zero, nihil, saudara apa-apa. Out juga nol, zero, nihil. Ya, in out nggak apa-apa. Tapi mari kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Bukan materi yang kita bawa, tapi masalah rohani, firman Allah. Janji Tuhan yang kekal. Supaya nanti kalau kita hidup di dalam kerajaan surga, yaitu hiduplah di jalan Tuhan. Jalan Tuhan sempurna. Jangan jalan berdasarkan uang. Jangan jalan berdasarkan pikiran sendiri. Jangan jalan menurut kekuatan kita sendiri. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya jauh dari Tuhan. Tapi diberkati orang berharap kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Melalui firman Tuhan pada malam hari, bagi semua kita, setiap kita, takutlah kepada Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Selagi kita diberkati sama Tuhan, mari memberkati untuk orang mereka yang tidak mampu. Kita harus berani berkorban. Pikul salib Yesus. Jalan ke surga adalah jalan hidup di dalam firman Tuhan. Ikuti jalan Tuhan yang sempurna, sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Jalan amin, haleluya. Jalan yang sempurna, amin, haleluya. Yesus kehidupanku, amin, haleluya. Sampai selamanya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum berbaring tidur, berjagalah dan berdoa. Berjaga artinya baca Alkitab, rutin, rajin baca Alkitab dan berdoa. Hidup takut akan Tuhan. Kita diberkati sama Tuhan. Hidup seperti sementara. Hidup seperti Uap kemarin saya katakan, Yakobus pasal 4:14. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Hidup kita berbahagia. Hidup kita diberkati sama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin.